pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam-malam ganjil itu kiranya kita nanti diberkahi oleh Allah dengan mendapatkan nilai daripada Lailatul Qadar itu. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. JM99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TJM99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kita bertemu kembali dalam acara Ramadan kita. Dan insya Allah karena ini kita sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka tentu ada pembahasan khusus yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu di mana yang dikenal bahwa di 10 akhir Ramadan ini ada satu malam yang begitu dimuliakan yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahr, yaitu yang biasa disebut dengan istilah Lailatul Qadar. Pemirsa yang saya hormati, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa di awal-awal surah Ad-Dukhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setelah Allah menyebutkan Hamim wal kitabil mubin, lalu Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kami telah turunkan pada suatu malam yang penuh berkah. Pada malam yang penuh berkah ini disebut juga oleh Allah di surah Al-Qadar dengan istilah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam atau yang disebut Lailatul Qadar. Yang menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu dari Baitul Izzah itu ke Sama'id Dunya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'id Dunya ini sekaligus. Barulah dari Baitul Izzah itu diturunkan secara munajjaman, secara beransur-ansur ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang berbagai macam pendapat para ulama, ada yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terus ada juga yang mengatakan
yang namanya Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, yang ada hanyalah berkahnya. Namun yang pasti bahwa kita kembali kepada nas Al-Quran, bahwa di mana orang yang beribadah di saat atau bertepatan dengan Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala berikan nilai. Ya, berikan nilai yang tentu saja itu lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebab Allah menjelaskan di surah Al-Qadar itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang memberitahu atau apakah kamu tahu apa dan bagaimana Lailatul Qadar itu? Lalu Allah memberi penjelasan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya di saat kita beribadah pada saat Lailatul Qadar itu ada, maka nilainya adalah khairum min alfi syahr. Itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Tentu ini adalah nilai yang luar biasa, spektakuler yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika beliau memasuki 10 akhir bulan Ramadan itu, beliau sangat-sangat bersungguh-sungguh beribadah, menghidupkan malamnya, dan bahkan bukan hanya beliau, juga para istrinya, keluarganya dibangunkan untuk beribadah pada malam hari itu. Jadi beliau betul-betul memperhatikan, menghidupkan pada malam itu. Nah, pertanyaannya sekarang bahwa kapan Lailatul Qadar itu? Kalau melihat dalam beberapa riwayat, di antaranya ada riwayat Ibnu Khuzaimah, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bahwa apakah Lailatul Qadar itu hanya ada pada masa kenabian, dan ketika masa kenabian itu sudah berakhir, Lailatul Qadar juga dicabut, artinya sudah tidak ada. Kata Nabi, bal hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar itu ada sampai hari kiamat. Lalu sahabat ini bertanya, di mana Lailatul Qadar itu? Apakah ada pada setiap bulan? Lalu Nabi menjawab, bal hiya fi Ramadan. Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dalam riwayat Abu Daud diperkuat bahwa Lailatul Qadar itu fi kulli Ramadan, pada setiap Ramadan datang adanya Lailatul Qadar. Lalu kapan di bulan Ramadan? Apakah di semua bulan Ramadan? Dari 1 sampai akhir Ramadan adanya? Ternyata Nabi SAW memberikan penjelasan terkait di kapan adanya ini. Maka Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim menyebutkan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri. Carilah, bersungguh-sungguhlah kalian mencari fadilah daripada Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam-malam ganjil, minal ashril awakhiri min Ramadan, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, maka dari hadis Nabi SAW ini, karena perkara Lailatul Qadar ini adalah tentu masuk urusan gaib, yang penjelasannya hanya kita boleh menjelaskan jika itu ada penjelasan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwa keberadaan Lailatul Qadar ini tidak semua di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tetapi adanya adalah fil ashril awakhir, letaknya pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Itu pun tidak semua. Ya, itu pun tidak semuanya. Ya. Nabi menyebutkan fil witri,
Dijelaskan adalah pada malam ganjil. Nah, jadi malam ganjil. Kalau dalam hadis lain dijelaskan malam ganjil itu Nabi sebutkan malam ganjil itu ada tersisa 9 hari. Berarti pada malam 21-nya. Ada lagi atau kata beliau pada malam yang tersisa 7 hari. Nah, berarti malam 23. Ada lagi Nabi atau kata Nabi pada malam yang tersisa 5 hari. Berarti pada malam 25. Ya. Ada lagi menyebutkan bisa jadi pada malam yang sisa 3 hari. Yaitu malam 27. Dan Nabi menyebutkan bisa jadi di akhir. Yaitu malam 29. Nah yang pastinya Rasulullah SAW tidak menegaskan. Ya, karena banyak riwayat yang menunjukkan, tapi tidak satu riwayat pun yang menegaskan keberadaan Lailatul Qadar itu atau tanggal yang pas. Ya, tanggal yang pasnya. Nah, tentu ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya ini membutuhkan kesungguhan. Jika kita ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan itu dalam bulan Ramadan beribadah, maka bersungguh-sungguhlah. Ya, bersungguh-sungguhlah minimal pada malam-malam ganjil itu, hidupkan malam-malam ganjil itu. Ya. Insya Allah kalau malam-malam ganjil dihidupkan, maka itu bisa dipastikan bahwa kita bisa mendapatkan nilai Lailatul Qadar itu. Nah, itu. Nah, artinya itulah rahasia kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan kepastiannya. Karena kalau disebutkan pastinya tanggal sekian, umpamanya orang akan hanya berbondong-bondong menunaikan ibadah pada malam itu saja. Nah, tapi karena Rasulullah merahasiakan, maka tentu di sini dibutuhkan kesungguhan. Pemirsa Presisi TV yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, tentu saja perlu juga dijelaskan di sini bahwa ada juga keyakinan di masyarakat yang menganggap bahwa Lailatul Qadar itu hanya datang ke masjid-masjid. Sehingga malam-malam ganjil itu mereka berbondong-bondong ke masjid. Sesungguhnya kalau kita kembali kepada keterangan Al-Quran maupun juga keterangan hadis-hadis Nabi SAW, itu tidak ada yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadarnya hanya datang ke masjid-masjid. Tapi malam itu adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat Allah turunkan ke bumi ini di bawah pimpinan Jibril dalam rangka mendoakan hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam hari. Baik di masjid maupun di rumah ataupun di tempat lain. Terutama dalamnya ada orang Islam. Jadi tidak ada kaitannya dengan masjid, gitu. Jadi walaupun bukan di masjid, intinya kita beribadah pada malam hari itu. Nah, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu agar kita dapat meraih nilai yang besar begitu, ini adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Ya, walaupun kalau melihat hadis tadi bahwa pada masa Anbiya yang lalu pun juga ada yang disebut Lailatul Qadar itu, tapi apakah dia sama seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran? Wallahu alam bisawab. Ya. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya bahwa ini adalah merupakan bonus yang diberikan oleh Allah untuk kita lebih meningkatkan ibadah kita pada akhir-akhir Ramadan itu. Karena terbiasanya orang semangat pada 10 awal, terus sampai 10 kedua itu mulai pudar, apalagi di 10 hari terakhir semakin pudar semangatnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita kembali untuk tetap beribadah sungguh-sungguh pada 10 hari terakhir. Pemirsa Presisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga disampaikan di sini bahwa kalau kembali kepada surah Ad-Dukhan tadi,
Di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di malam Lailatul Qadar itu fiha tufraqu min kulli amr. Pada malam hari itu juga di Lailatul Qadar itu segala urusan dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjelaskan dalam hal ini bahwa malam itu Lailatul Qadar itu juga adalah ditetapkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah takdir sanawi yang akan diberlakukan oleh Allah kepada hambanya di bumi ini. Gitu. Jadi bukan hanya bagian daripada peningkatan nilai amal saja, tetapi ada hal lain juga yang ditentukan oleh Allah, dirincikan oleh Allah pada Lailatul Qadar itu. Di antaranya adalah siapa saja tahun itu yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang tahun itu mungkin akan mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ juga ada takdir sanawi yang akan diberlakukan oleh Allah kepada hambanya di muka bumi ini, itu juga dipisah, ditentukan pada malam hari itu. Baru nanti diberlakukan di permukaan bumi. Nah, namun demikian tentu itu urusan ini itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti yang paling pokok bagi kita adalah kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, intinya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering ada orang bertanya, apakah ada tanda-tanda jika Lailatul Qadar itu datang? Memang kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis riwayat Imam Ahmad, ada hadis riwayat Imam Muslim, ada tanda-tanda alamiah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya tanda-tanda ini nanti sangat berhubungan dengan kondisi alam. Di antaranya umpamanya disebutkan bahwa malam itu cerah, udara segar, ya, langit itu cerah, tidak ada bintang-bintang yang jatuh, ya, tidak panas, tidak dingin malam, intinya udaranya segar. Kemudian pada pagi hari, yaitu tadi malam Lailatul Qadar, pada pagi harinya matahari itu terbit mustawiyatan, la syia'alah mislul qamari lailatal badri, kata Nabi. Pada pagi harinya itu matahari terbit bulat tanpa pancaran sinar. Matahari terbit seperti bulan di malam purnama, bulat tanpa pancaran sinar. Nah, kalau di pagi hari muncul demikian, nah itu berarti malam harinya Lailatul Qadar sudah lewat. Nah, namun sekali lagi bahwa tanda-tanda ini sangat-sangat berhubungan dengan alam. Jika memang kemarau, ya mungkin itu bisa dipelajari. Tapi ketika musim hujan, tentu saja tanda-tanda ini susah untuk dipelajari. Karena kalau kita lihat di riwayat Imam Bukhari, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga Lailatul Qadar itu datang di saat hujan deras. Itu. Nah, di saat hujan deras, di mana di situ Nabi sedang sholat malam, lalu kemudian Jibril datang memberitahu bahwa kami sekarang berada. Nabi pun terkadang tidak diberitahu pada saat itu tiba. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kala Nabi juga tidak tahu itu, karena itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang disebutkan tadi adalah tanda-tanda yang sangat-sangat berhubungan dengan alam. Nah, kalau musim hujan tentu susah, tapi kalau kemarau mungkin bisa kita pelajari. Tapi tanda tersebut sebenarnya tidak terlalu penting. Yang pokok itu adalah kita menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan itu. Terutamanya pada malam-malam ganjil. Insya Allah kalau malam-malam ganjilnya itu kita hidupkan, maka bisa dipastikan bahwa kita akan mendapatkan nilai daripada Lailatul Qadar itu. Lalu apakah ada tanda-tanda khusus bagi orang yang mendapatkan? Tentu tidak ada. Ya, memang di masyarakat terkadang tersebar ada tanda begini, ada tanda begini. Tidak ada sesungguhnya tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan. Karena kita sendiri tidak tahu kita dapat apa enggak gitu ya.
Nah, yang pasti yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan dinilai oleh Allah adalah ibadah kita pada malam hari itu. Nah, untuk itu pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman rahimakumullah, maka marilah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam-malam ganjil itu kiranya kita nanti diberkahi oleh Allah dengan mendapatkan nilai daripada Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan selalu membimbing kita untuk selalu berada dalam tuntunannya dan selalu berada dalam ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nilai kita dalam bulan Ramadan ini sehingga sampai akhir bulan Ramadan kita keluar dengan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, predikat takwa. Demikian, semoga kita semua menjadi orang-orang muttaqun, semoga kita semua mendapatkan berkah daripada Lailatul Qadar itu. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda